Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semoga Allah taala kabulkan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kerjakan salat, membaca Al-Quran, dan mulailah sesuatu apapun saja dengan kebaikan, seperti dengan cara membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka buku paket kalian masing-masing kelas 8, pembelajaran bab yang ke-9, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan taat kepada kedua orang tua. Pengertian hormat dan taat kepada orang tua, pengertian orang tua dan guru, hormat dan taat kepada guru, implementasi hormat dan taat kepada orang tua dan kepada guru. Itulah bab yang kita akan pelajari. Hormat dan taat kepada orang tua. Sebagai anak yang berbakti, sudah sepatutnya kita menghormati dan mentaati orang tua. Taat dan hormati orang tua adalah suatu kewajiban. Kewajiban kita sebagai seorang anak. Orang tua kita di rumah adalah orang tua kandung kita, orang tua yang mengasuh kita dari bayi sampai kita besar. Dan orang tua di sekolah adalah guru-guru kita yang mengajar kita. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seorang kepada orang lain yang dianggap berjasa memberikan sesuatu jasa tersebut, bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, dan sebagainya. Sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau dirasakannya. Itu adalah hormat. Sikap menghargai kepada seseorang, sikap menghargai kepada orang lain. Ketika orang tersebut memberikan bimbingan, nasihat, apapun saja kepada kita, itu adalah bentuk hormat, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taat, sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaan dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Jadi taat atau setuju melaksanakan sesuatu dengan catatan baik dan benar, itu adalah taat. Jangan kita cuma taat tapi tidak mengerjakan kebaikan. Siap mengerjakan kebaikan, siap tidak mengerjakan kejelekan. Orang tua dan guru. Orang tua, ibu, bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Orang tua. Guru, orang yang berprofesi sebagai pendidik dan mengajar siswa-siswanya di sekolah, guru formal atau di lembaga non formal seperti di tempat les. Jadi guru orang yang memberikan kita ilmu, mau di pengajian, mau di sekolahan, makanya formal dan non formal itu guru. Dan orang tua yang itu lebih-lebih orang tua kandung kita. Ada orang tua asuh, ada orang tua orang lain, orang yang lebih tua, kita harus hormati. Apalagi orang tua kita kandung. Orang tua, orang yang berjasa dalam hidup kita. Dari kita orok, dari kita kecil, dari kita gak bisa makan, dikasih makan, dari kita nangis, sekarang tidak nangis, itu adalah jasa orang tua yang merawat kita dari kecil sampai sekarang. Kalau tidak ada orang tua, tidak akan bisa kita. Selanjutnya, Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua, lebih-lebih ibu. Makanya ada Bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi kita harus hormat lebih-lebih kepada ibu kita. Kita tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua. Kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita mau membalas, bagaimana balasannya? Jangan sampai kita menjadi orang durhaka. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka. Sebenarnya kemarin ada kisah viral, orang tua digugat
sampai 3M. Naudzubillahi min dzalik. Setiap anak wajib merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Ketika kita kecil dirawat, ketika orang tua kita sudah tidak bisa, ya kita gantian merawat mereka. Setiap anak tidak diperkenankan mengatakan kasar, bahkan kata ah pun dilarang. Kata ah pun dilarang, apalagi kita berbuat kasar kepada orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu perbuatan yang dicintai Allah. Jadi ketika kita mau cintai Allah, ya kita berbakti kepada orang tua. Yang dicintai Allah itu ada sholat di tepat waktunya, jihad fisabilillah, salah satunya juga berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua amalan yang penting, harus dilakukan oleh setiap manusia. Sangat pentingnya itu berbakti orang tua. Allah sudah menerangkan, hadis juga sudah menerangkan, guru-guru kita sudah mencontohkan bagaimana cara berbakti, bagaimana cara mentaati orang tua. Dengan catatan tadi, taat kepada orang tua bukan taat sesuatu yang melanggar hukum agama, bukan sesuatu yang melanggar hukum negara. Hormat dan taat kepada guru. Hormatilah dan bersikap sopan santun kepada gurumu. Guru orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Guru tidak terbatas hanya ada di sekolah, tapi yang mengajar di pengajian. Tadi pengajian, pesantren, itu juga guru kita. Ada yang guru, ada ustadz, ada kiai, ada ajengan, ada ulama, dan yang lain. Ada habaib dan yang lain, itu guru kita. Al ustadz ya guru, kiai ya guru. Semua yang mengajarkan kita walaupun tidak berbandar ustadz atau kiai atau guru, tetap menjadi guru kita. Mengajarkan kita kebaikan, ya kita anggap jadi guru kita. Setiap muslim wajib menghormati dan mentaati guru selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghormati dan menjaga perasaan guru, karena keberkahan ilmu ada pada keridhaan guru. Kalau kita mau cari berkahnya ilmu, tunggu ridhonya guru. Kalau guru kagak ridho, kalau guru tidak ridho, bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari? Kalau apapun saja berkah, dari dapat ilmu berkah, insya Allah itu akan menjadi lebih istimewa daripada yang lain. Makanya orang yang berinfak, ada orang yang belajar sampai jauh dari Jakarta ke Jawa Timur, dari Jawa Timur ke Jakarta. Untuk apa? Untuk mencari berkah. Ketika kita sudah besar, kita dapat rezeki walaupun sedikit gak masalah. Yang penting dapat berkahnya. Untuk mendapat keberkahan itu kita mengerjakan suatu kebaikan. Jangan sampai kita mengerjakan suatu kesalahan. Implementasi hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Terhadap orang tua, taat terhadap nasihat, merendahkan diri di hadapan orang tua, tidak berkata kasar, tidak membentak, merawat mereka dengan baik, mendoakan mereka, meminta izin. Doa kepada orang tua banyak, gak bisa doa yang pakai bismillah. Ya Allah, saya mendoakan orang tua saya kebaikan, bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa bismillah, pakai al-fatihah. Kebalik, gak bisa al-fatihah, pakai bismillah. Kalau bisa yang itu, doa kepada orang tua, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh aja. Gak bisa pakai bahasa Indonesia boleh. Yang penting paling tidak satu hari kita doakan kepada orang tua kita. Kalau bisa tadi doa, kalau gak bisa Al-Fatihah, kalau gak bisa bismillahirrahmanirrahim, kalau bisa tiga-tiganya lebih baik. Sehabis sholat kita ingat kepada orang tua kita, kalian bangun tidur sudah ada makanan, ada minuman yang nyiapin orang tua kita, kita harus berterima kasih. Yang kedua terhadap guru,
menyapa, mengucapkan salam ketika bertemu, mentaati mereka, bertutur kata yang halus dan sopan, siap membantu jika dibutuhkan. Menyapa, assalamualaikum. Kalau dulu assalamualaikum salaman, cium tangan. Kalau di masa pandemi yang penting salam assalamualaikum. Jangan ya bro, wahai bro. Ya jangan. Kita harus sopan santun. Boleh kita berkata gaul, tapi ada batasannya. Yang penting pertama kita ucapkan salam. Di dalam salam adalah doa. Doa untuk dia dan doa untuk kita saling mendoakan, mencapa dengan salam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.